Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman dalam menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita dalam keadaan sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Rahman. Saya berasal dari Universitas Setiabudi. Program studi saya adalah S1 Teknik Industri. Nah, baik teman-teman semuanya, saya di sini akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar menurut saya dan tag info dari Universitas Setiabudi Surakarta. Oke, baik, langsung saja ya teman-teman. Penulisan artikel disusun oleh Fajar Nur Rahman, NIM 181801449E ini ya teman-teman, sorry typo. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita menuju ke langkah-langkah penulisan artikel, yaitu menentukan tema, riset keunikan dari tema yang akan dipilih dan digunakan, terus menentukan tujuan, perumusan masalah, lalu referensi jurnal, dan analisis data pembuatan kesimpulan. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi sebelum kalian membuat artikel, kalian harus mempunyai tema dulu. Temanya mengenai apa gitu ya. Terus yang kedua, riset keunikan dari tema yang akan dipilih dan digunakan. Semisal katakanlah teman-teman memiliki tema mengenai pengendalian produksi kah, atau mengenai kesehatan keselamatan kerja kah, atau bagaimana. Jadi kalian harus mengulik-ulik dulu dari keunikan tema tersebut apa gitu ya teman-teman. Terus menentukan tujuan, arahnya kemana, lalu menentukan rumusan masalah, dan mencari terus referensi jurnal yang akan yang akan dipakai nanti ketika kalian membuat artikel gitu ya teman-teman. Dan analisis data, terus pembuatan kesimpulan teman-teman semuanya. Nah, di analisis data itu biasanya memiliki kayak misal menggunakan apa gitu ya teman-teman. Lanjut kita. Nah, ini saya mempresentasikan mengenai sistematika dalam penulisan artikel ilmiah menurut jurnal Tag Info-nya. Ini secara umum ya. Yang pertama, identitas artikel dan penulis. Yang kedua, abstrak serta kata kunci atau keyword. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat yaitu metodologi. Yang kelima yaitu kajian teori. Yang keenam, hasil dan pembahasan. Yang ketujuh, penutup. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Oke, kita bahas dulu mengenai identitas artikel dan penulis. Nah, untuk identitas artikel ini biasanya itu nama itu ditulis tanpa gelar akademis gitu ya teman-teman. Terus untuk penulisnya itu tadi untuk penulis ya. Lalu untuk penulis juga dikasih email elektronik atau pesan elektronik, atau pokoknya intinya lebih ke mengkerucut ke penulisnya seperti apa gitu ya teman-teman. Lalu untuk abstrak dan kata kunci atau keyword itu harus ada gitu ya, memang harus ada, karena di situ abstrak itu adalah kayak semisal isi keseluruhan gitu dan dirangkum gitu loh. Jadi adanya abstrak, terdapat abstrak itu memudahkan pembaca untuk pemahaman secara keseluruhan mengenai isi dari artikel tersebut gitu loh. Nah, dibantu dengan kata kuncinya keyword. Misalkan ada jurnal mengenai kesehatan keselamatan kerja di PT A gitu ya misalkan teman-teman. Nah, di situ ada keywordnya. Misal ada keywordnya kesehatan, keselamatan kerja gitu di PT apa gitu. Nah, itu seperti itu keywordnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan itu biasanya berisikan kerangka atau lebih ke dari umum ke khusus gitu loh. Jadi semisal PT ini bla 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 terus dengan ini gitu loh teman-teman. Nah, lalu ke metodologi. Nah, metodologi ini hal yang bagi saya menurut saya penting karena apa? Di situ yang pertama pengolahan data.
terus pengambilan data, pengolahan data, dan data itu akan digunakan untuk problem solvingnya di dalam artikel tersebut gitu loh. Pengolahannya data di situ, terus pengambilannya data di situ, hingga outputnya pun di situ juga gitu ya teman-teman. Nah, di metodologi ini biasanya terdapat gambar dan tabel. Nah, nanti adapun tata caranya saya jelaskan di Word Tech Info saya. Oke, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan itu biasanya dari khusus ke umum, jadi dibalik gitu ya. Nah, untuk penutup itu ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan yang baik itu adalah dari hipotesis itu ada gitu loh, ada kesimpulan, ada kaitannya dengan yang sekarang gitu. Jadi kesimpulan ini secara keseluruhan dituliskan berdasarkan data yang berdasarkan hasil data yang diolah gitu loh, yang diolah di dalam jurnal itu gitu loh, di dalam artikel tersebut. Nah, untuk penutup itu, nah untuk daftar pustaka tinggal kita citasi aja, biasanya menggunakan Mendeley kita sendiri. Nah, baik, mungkin itu. Lalu kita lanjutkan mengenai ini ya teman-teman, mengenai ini. Nah, ini template jurnalnya Tech Info dari Teknik Industri. Nah, ini seperti ini, saya bacakan, saya presentasikan. Nah, ini judul, untuk judulnya maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris. Title case, center, Times New Roman, ukurannya 18, tebal. Terus ini subjudul maksimal 10 kata bahasa Indonesia Inggris dengan titel case, tengah, Times New Roman, dan 18 ukurannya serta bold. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk institusinya, alamat institusi, afiliasi penulis, seperti itu, program studi teknik industri, ITB, Jalan Ganesha, seperti itu. Ini untuk judul ya teman-teman semuanya. Nah, ini untuk abstrak. Untuk abstrak ini terdiri dari 200 sampai 250 kata. Nah, untuk artikel berbahasa Indonesia, abstrak harus dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan Times New Roman, ukurannya 11. Abstrak harus jelas, deskriptif, dan memberikan gambaran singkat mengenai masalah yang kalian teliti gitu. Nah, komponen abstrak meliputi yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, dan yang terakhir yaitu ringkasan hasil atau temuan hasil yang kalian teliti gitu ya. Nah, ini untuk kunci, kata kunci dengan ini font seperti ini, dicetak miring dengan alfabet, tapi dalam setiap kata itu dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan tadi di awal saya ngomong perihal kesehatan, koma, keselamatan kerja, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh abstrak juga. Mungkin kalian sudah paham ya teman-teman. Nah, ini untuk pendahuluan. Untuk pendahuluan yaitu seperti ini. Ini dengan ada catatan dengan cara termudah untuk menuliskan artikel Anda agar sesuai format penulisan jurnal Tech Info adalah melakukan copy dan paste seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk langsung saja ke metodologi penelitian. Nah, metode penelitiannya, untuk metode penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, termasuk metode analisis, terus langkah penelitian, subbab, Times New Roman, terus
dengan ukuran 12 serta italic atau miring. Nah, jika membutuhkan subbab lagi, bisa menggunakan metode penomoran level dan heading. Heading yaitu sistem penomoran yang mengikuti nomor babnya. Lihat seperti di contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada catatan teman-teman, tabel dan gambar harus diacu dan dijelaskan pada teks artikel. Seperti itu. Tabel tidak boleh dalam bentuk capture atau screenshot atau gambar layar gitu ya teman-teman, agar memudahkan editor dalam mengatur layout. Ini harus ada keterangannya teman-teman. Di sini harus ada keterangannya. Jadi tidak mungkin kita langsung copy paste, kita capture, screen capture, kita di situ nggak ada lagi, nanti harus ada keterangannya. Minimal kita kasih ke inilah, kita kasih ke insert caption itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi sebentar. Lanjut lagi. Ini untuk contoh tabel, untuk tabelnya seperti ini. Nah, oh ya teman-teman, untuk gambar captionnya itu ditaruh di bawah gambar captionnya. Tapi untuk tabel itu captionnya ditaruh di atas tabel ya teman-teman. Ini untuk penulisan persamaan wajib menggunakan Microsoft Equation Editor atau Matplotlib rata kiri dan diberi nomor persamaan mulai dari 1 seperti yang dicontohkan pada rumus 1 gitu ya teman-teman. Nah, ini ada catatan lagi, rumus tidak boleh dalam bentuk capture atau screenshot agar memudahkan editor dalam mengatur ini teman-teman. Contohnya, untuk cara citasi dalam mengutip pernyataan daftar pustaka lain wajib mencantumkan sumber rujukan. Nah, dengan catatan wajib menggunakan menu insert citasi menggunakan style Harvard Reference Format 1 pada tools Mendeley. Nah, atau tools lain seperti citation dan bibliografi, Zotero dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil dan pembahasannya. Untuk bab hasil dan pembahasan berisi temuan-temuan, penelitian dan pembahasan secara ilmiah. Nah, ini untuk kesimpulan. Kesimpulan menunjukkan jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan pada tujuan dan hipotesis. Nah, dengan catatan, pada bagian kesimpulan juga dituliskan saran yang terkait dengan gagasan atau saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, guna menutup kekurangan penelitian yang dipublikasikan, saran tidak diperkenakan membuat saran-saran di luar untuk penelitian selanjutnya. Ini untuk ucapan terima kasih jika ada, tidak perlu menggunakan penomoran. Nah, penulisan terima kasih diucapkan kepada X yang telah memberi dukungan finansial terhadap penelitian ini dan sebagainya. Nah, ini untuk daftar pustaka tidak perlu menggunakan penomoran. Nah, setiap artikel memiliki minimal 10 daftar pustaka acuan. Nah, daftar pustaka ini berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer atau jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan jurnal daftar pustaka. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk penulisan daftar pustaka wajib style Harvard Reference Format 1 dan daftar pustaka harus dihasilkan dari menu insert bibliografi. Mengikuti style Harvard Reference Format 1 pada tools Mendeley atau tools lainnya seperti citasi, bibliografi, Zotero dan lain-lain. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Mungkin cukup itu aja teman-teman, presentasi dari saya untuk memenuhi tugas dari Pak Adi Triwahyudi sebagai selaku dosen metodologi penelitian pada ini. Oke, terima kasih. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.